Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with Miss Dian di pembelajaran bahasa Inggris. Okay learners, how are you today? I hope you are fine like every day. And today we are going to learn about simple past tense. Apa sih itu simple past? Okay, let's check it out. Fungsi dari simple past tense ini yaitu untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Masa lampau maka artinya sudah lalu. Seperti pepatah mengatakan, yang lalu biarlah berlalu. Maka maknanya sudah tidak terjadi di masa sekarang. Oke, kemudian penggunaannya kita menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Kata kerja kedua atau verb to itu artinya untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi. Berikut adalah macam-macam verb atau kata kerja, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, verb 1, verb 2, verb 3. Meaning yaitu arti dalam bahasa Indonesia. Ada eat, ate, eaten, makan, drink, drank, drunk, minum, study, studied, studied, belajar, dan seterusnya. Untuk simple past ini kita menggunakan verb 2, yaitu yang ada di kolom merah. Ate, drank, studied, played, took, came, went, visited, read, wrote, dan seterusnya yang tidak saya tuliskan di sini. I ate meatball yesterday. Saya makan bakso kemarin. Jika menggunakan verb to, kemarin berarti lampau. Lampau artinya sekarang sudah selesai dan sudah tidak terjadi lagi. I studied mathematics last Sunday. Saya belajar matematika minggu lalu. Berarti minggu ini saya tidak belajar matematika. Nah, ini ya sudah selesai karena lampau sesuatu yang lalu biarlah berlalu dan sekarang sudah beda lagi. I wrote a letter for you. Saya menulis sebuah surat untukmu. Oke, lampau ya. Sedangkan verb 1 itu digunakan pada simple present atau rutinitas. Jika tadi verb 2 adalah simple past, lampau, maka verb 1 simple present, rutinitas kebiasaan sehari-hari. Beberapa waktu yang digunakan dalam simple past yaitu ada yesterday, kemarin, last night, tadi malam, last week, minggu lalu, last year, last time, last Sunday, last Monday, dan last lainnya. 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, 4 months ago, 5 years ago, 5 tahun yang lalu, dan seterusnya. Kemudian pattern atau yang biasa kita sebut dengan rumus atau pola. Cara membuat kalimat simple past yaitu dengan menggunakan pola berikut ini. Dalam kalimat positif, maka ada subjek, kemudian diikuti dengan verb to, lalu objek. Lalu dalam kalimat negatif, ada subjek, kemudian diikuti dengan did not, lalu ada verb 1. Nah, kenapa di sini verb 1, kenapa tidak verb 2?
karena sudah ada did di sini. Did ini sejatinya adalah verb to, bentuk lampau dari kata do atau does. Sebagaimana di bab sebelumnya tentang pembahasan simple present tense. Berikutnya, rumus dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Did diikuti dengan subjek, kemudian verb one, kemudian lalu objek. Nah, sama ya, jika ada did maka harus verb one. Dan dalam simple past, semua subjek menggunakan did. Mau subjek itu tunggal atau banyak, tetap menggunakan did. Example, I went to Japan last year. When di sini verb to dari kata go. I went to Japan last year. Saya pergi ke Jepang tahun lalu. Oke, saya tunjukkan kata bantunya di sini sambil kalian cek ya. Contoh berikutnya, he visited me 5 days ago. Dia mengunjungiku 5 hari yang lalu. Visited dari kata visit, visited, mengunjungi, menggunakan verb to karena bentuk positif 5 hari yang lalu. Next, we did not play football yesterday. Play verb one karena ada did not play, tidak bermain kemarin ya, yesterday. Bukan play verb to tapi menggunakan verb one, play karena ada did. Aris and Rico studied English together. Studied English together. Studied menggunakan verb to karena ini bentuknya positif. Dari kata study, studied. Lihat di kolom samping ya. Next example. Did he drink milk last night? Apakah dia minum susu tadi malam? Drink kita gunakan verb one karena apa? Ada did. Ingat selalu kita harus berpatokan pada rumus. Liz drank a glass of tea. Liz sudah minum segelas teh. Drank verb to karena positif. My uncle saw me yesterday in the bus station. Show me verb to, ada kata yesterday maka harus verb to, lampau. Dari kata see, saw, seen, melihat. Another example, did you read this novel? Apakah kamu membaca novel ini? Ingat rumusnya, setelah did harus diikuti dengan verb one. Maka read di sini adalah verb one. Next example, sekarang kita coba dengan 3 tipe kalimat ya. Aris and Rico went to Japan last year. Bentuk positif. Kira-kira negatifnya bagaimana? Aris and Rico didn't go to Japan last year. Didn't go. Jadi dia tidak pergi. Setelah did diikuti dengan verb one, go. Interrogatif, did Aris and Rico go to Japan last year? Apakah Aris dan Rico pergi ke Jepang tahun lalu? Nah, sama ya, did kemudian ada verb one. Setelah itu jawabannya yes, they did. No, they did not atau they didn't. They karena orangnya ada 2, Aris dan Rico. Jadi kata gantinya they. Apakah di sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Please drank a glass of tea. Positive drank. Nah, drank itu artinya apa? Kita cek di sebelah. Drank dari kata drink, drank, drunk, minum. Liz drank a glass of tea. Liz sudah minum segelas teh.
negatifnya kira-kira apa? Bentuk negatif. List, didn't, ya. Setelah didn't harus verb one. Jadi drink, kembali ke kata asal, drink. Liz didn't drink a glass of tea, atau Liz did not drink a glass of tea. Sama. Lalu bentuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, did itu dipindah ke depan. Did Liz drink a glass of tea? Apakah Liz minum segelas teh? Yes, she did. Atau no, she did not. She did not atau she didn't. Itu jawabannya. Kalau pertanyaannya did, maka jawabannya harus did, mengikuti pertanyaan. Di sini menggunakan she did karena Liz adalah perempuan, maka kata gantinya she. Next example. Sekarang saya balik ya. Kalau kata negatifnya, kalimat negatifnya, we did not play football 5 days ago. Kami tidak bermain sepak bola 5 hari yang lalu. Nah, kalau ini kan sudah terlihat ya, ada 5 days ago berarti 5 hari yang lalu. Kemudian ada did not play. Nah, tidak bermain, did not play. Kira-kira kalau bentuk positifnya jadi seperti apa? Oke, kita jawab bareng-bareng. We played football 5 days ago. Played jadi verb 2. Play, played. Nah, itu verb 2 dari kata play. Lalu interrogatif. Did we play football 5 days ago? Apakah kita bermain sepak bola 5 hari yang lalu? Jawabannya ada 2, bisa yes we did atau no we did not. Bisa dipahami? The last example. Saya mulai dari interrogatifnya terlebih dahulu atau kata tanyanya ya, kalimat tanya. Did you read this novel last night? Apakah kamu membaca novel ini tadi malam? Yes, I did. No, I did not. Itu sudah pasti. Kalau pertanyaannya you, maka jawabannya I. Oke? Did you read? Nah, sekarang bentuk negatif dan positifnya apa? Bagaimana? Kita cari negatifnya dulu ya, biar lebih mudah karena ini sudah ada verb 1. Negatif harus ada did not. You didn't read this novel last night. Read dia tetap verb 1, ada did not dan ada verb 1. Positif, kalau positif itu harus menggunakan verb 2, langsung verb 2. Jadi kita cari nih verb 2 dari kata read itu apa sih? Membaca, verb 2-nya apa? Oke, kita cek. Nah, di sini ada read, read. Tulisannya sama, tetapi cara membacanya berbeda. Read. You read this novel last night. Nah. Remember, simple past itu wajib menggunakan verb 2 dalam bentuk positif. Itu pakai verb 2. Jika kalimatnya negatif, ada not ya, atau interrogatif, kalimat tanya, baru kita menggunakan did dan diikuti dengan verb 1. Jadi itu kata kuncinya. Okay, that's all my explanation. I hope you understand well. And remember, English is easy, English is simple, and English is fun. I am Nur Ardiana Solehati. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.